Ya, sepertinya internet saya tidak stabil. Saya kirim ya, Dek ya, ke WA ya, materinya. Oke, baik, Dok. Atau ini sudah muncul lagi? Belum, Dok. Ya, sudah ya. Hmm. Apakah slide ini sudah berpindah? Belum, Dok. Masih di judul. Sudah, Sudah Dok. ya. Sudah. Hmm. Oke. Kita mulai lagi dari awal ya, Dek ya. Sepertinya dulu kalian mungkin belum pernah ya untuk kuliah pengantar mengenai ilmu kedokteran forensik ya. Ya. Sehingga untuk mencapai materi ini, coba kita ini dulu ya. Kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan forensik di sini ya, sehingga nanti kalian mudah-mudahan bisa menyembati ini. Sisi forensiknya apa kardiovaskular ini ya. Ya, coba kita lihat dulu sekarang sudah 214 ya. Ya, coba saya ingin dengar dulu suara kalian semua ya. Ini masih meremelek atau bagaimana nih? Ya, coba saya sapa dulu. Oke, Ginting. Saya pengen dengar suaranya Ginting. Ginting sudah sarapan? Mana Ginting? Hadir dok, Oke ya. Sudah segar ya pagi ini ya. Ginting sudah, kemudian coba Sinta Nurhaliza. Hadir dok. Oke ya. Nah, mudah-mudahan pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmunya dari pertemuan kelas kita pagi ini ya. Oke, kita masuk ya. Ya, ilmu kedokteran forensik, jadi ini merupakan cabang ilmu ya, sama seperti ilmu ya kardiovaskular. Ya. Misalnya spesialis jantung dan pembuluh darah itu. Ya. Nah, ini juga sama, ilmu kedokteran forensik juga salah satu cabang ilmu kedokteran yang dimana dari pemeriksaannya atau ilmu-ilmu pengetahuan tersebut dari kedokteran digunakan untuk kepentingan hukum dan peradilan. Jadi hasil-hasil pemeriksaan mungkin yang pada umumnya orang tahu hasilnya dalam bentuk visum et repertum, nah itu digunakan untuk kepentingan hukum, gitu ya. Di mana lembar hasilnya diserahkan ke penyidik dan dipakai untuk hakim untuk menganalisis suatu kasus ya. Slide-nya masih ada atau hilang ini? Hilang, Dok. Nah, oke. Saya kirim aja ya ke Naila ya. Iya, boleh, Dok.
Oke, minta tolong di-share ya, Dak. Izin dok, apakah udah terlihat untuk slide-nya? Dan di Baik. slide mana? Nah, oke. Nah, jadi ilmu kedokteran forensik itu dibagi dua. Ini secara umum ya, walaupun memang masih ada juga pembagian yang lain ya. Jadi ada patologi forensik dan forensik klinik. Nah, ini kalian harus mengerti karena ini secara internasional ya ada pembahasan yang seperti ini. Jadi ketika kalian mendengar ini kasus patologi forensik, ini kasus forensik klinik, jadi mengerti arah kasusnya, gitu ya. Patologi forensik itu secara mudahnya ini mengenai pemeriksaan jenazah, ya apapun itu, ya terkait pemeriksaan korban mati atau jenazah. Ya. Sedangkan forensik klinik itu untuk korban hidup. Jadi pasien-pasien yang masih hidup. Ya. Kalau pasien-pasien yang masih hidup, misalnya kasus aniaya, orang berantem, gitu ya, atau kasus seksual, asusila, atau kasus KDRT, korban hidup, gitu ya. Walaupun mungkin bisa saja korbannya bisa meninggal, gitu ya. Tetapi yang dimaksud dengan forensik klinik ini adalah pasien yang masih hidup ya, yang diperiksa. Sedangkan kasus patologi forensik ini ya, jenazah ya terkait dengan pemeriksaan jenazah ataupun labnya begitu. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Karena terkadang kita harus mengerti nih. Misalnya ada jurnal patologi forensik. Oh, berarti ini pembahasannya mengenai kasus jenazah dan temuan-temuannya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian terkait patologi forensik tadi, tentu ya biasanya pada umumnya dokter melakukan autopsi ya. Perlu kalian pahami juga bahwa autopsi itu tidak melulu mengenai autopsi kasus hukum ya, tetapi di sini sebetulnya ada 3 jenis autopsi ya, yang tercantum di sini 2 ya. Nah, ada autopsi klinis, autopsi forensik, dan autopsi anatomi. Kalau autopsi anatomi seperti kalian belajar kadaver, masih belajar kadaver nggak kalian ya anatomi ya? Masih nggak pegang preparat basah kadaver? Yang saya dulu pernah dok, waktu semester 1 dan 2 dok. Masih ada kadaver ya? Masih ada dokter. Hmm. Nah, itu sebetulnya apa teknik pemeriksaannya, teknik bagaimana menginsisi atau membedahnya itu namanya autopsi anatomi. Jadi untuk kepentingan pendidikan ya. Bagaimana sih cara menginsisi atau misalnya membuka organ-organ dalam perut atau bagaimana membuka misalnya otot dalam eh, dada misalnya atau torak untuk melihat otot di bagian dada misalnya. Nah, itu namanya autopsi anatomi ya. Jadi bukan ke temuan-temuan penyakitnya apa misalnya. Nah, itu autopsi anatomi. Yang kedua, autopsi klinis. Nah, autopsi klinis ini bukan mengenai urusan hukum, ya, tetapi autopsi yang murni biasanya untuk kepentingan penelitian atau misalnya untuk mengetahui apa sih sebab kematiannya. Nah, kalau di beberapa negara yang memang sudah uh, maju ya forensiknya, autopsi klinis ini memang sudah rutin atau biasa dilakukan di rumah sakit. Ya. Jadi misalnya ada pasien yang dirawat di rumah sakit, kemudian meninggal gitu ya karena penyakit, biasanya mereka minta persetujuan gitu ya sebelum meninggal atau
kepada keluarganya, apakah boleh ini diotopsi untuk mengetahui sebab kematiannya apa, atau untuk mengkonfirmasi sebab kematiannya apa, gitu ya. Jadi untuk lebih ke data penyakit, ya, betul tidak? Gitu. Sebab kematiannya seperti diagnosis penyakit yang dirawat itu. Gitu ya. Jadi lebih untuk ya data-data kematian. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, autopsi forensik. Ini yang mungkin yang banyak didengar oleh orang, ya, atau yang dilakukan pada umumnya dokter forensik atau yang dimintakan oleh polisi. Ya. Ya, jadi autopsi yang memang kasusnya ke arah hukum. Ya, ini autopsi forensik. Nah, kalau untuk sinonim nama-nama lainnya ada berapa ya? Itu bisa kalian baca. Nah, ini untuk menentukan ya apa sih sebab kematiannya, ya. Apakah berhubungan misalnya ya untuk kasus hukumnya ini atau tidak, gitu ya. Mungkinkah apakah karena pelaku atau yang lainnya misalnya ya. Jadi kalian harus memahami ya autopsi apa dulu kalau misalnya kalian mendengar ada autopsi. Untuk autopsi klinis memang kita masih jarang melakukan karena budaya kita di Indonesia kan memang masih ada yang masih agak fobia gitu ya dengan autopsi. Jadi di rumah sakit Indonesia pada umumnya belum belum rutin untuk dilakukan autopsi klinis. Ya. Tapi mungkin ada saja keluarga yang memintakan ya untuk mengetahui betul tidak sih keluarganya ini yang meninggal ini sakitnya karena ya, diagnosis yang dirawat itu atau tidak gitu ya. Dan hasil laporannya pun berbeda. Kalau autopsi klinis dia hanya sekedar laporan saja ya untuk keluarga. Namun kalau autopsi forensik bentuknya jadi visum et repertum jenazah ya. Itu berbeda ya. Oke, lanjut. Nah, di sini dokter forensik ya sebagai saksi ahli, kemudian dari hasil pemeriksaannya apakah korban hidup atau korban mati ya, disajikan dalam bentuk visum et repertum. Khusus untuk patologi forensik, pembahasan kuliah pagi ini ya mengarah ke patologi forensik sebetulnya. Et causanya apakah karena penyakit kardiovaskular atau trauma dada yang lainnya misalnya ya. Sehingga untuk mengetahui itu harus dilakukan autopsi ya disajikan dalam bentuk laporan autopsi atau autopsi report. Kalau di luar negeri namanya autopsi report mereka. Kalau kita khusus di Indonesia kita menyebutnya visum et repertum gitu ya. Jadi visum et repertum itu sebetulnya penggunaan terminologi katanya khusus di Indonesia ya. Kalau kalian mau mencari jurnal misalnya visum et repertum jangan pakai kata itu ya. Nggak ketemu nanti karena kata-kata itu hanya dipakai di Indonesia. Kita ambil dari bahasa Latin ya. Pakai terminologi autopsy report ya. Coba nanti kalian lihat nih ya. Nah, sehingga dari hasil visum tersebut, dari autopsi tersebut kita bisa menentukan sebab kematian ya. Yang dimana bila nanti polisi meminta misalnya ya kita harus melakukan pemeriksaannya ya sesuai standarnya gitu ya sehingga hasilnya bisa memenuhi kriteria independen ya. Namun kita lihat lagi ya nanti ya, memang tidak semua kasus kardiovaskular itu hubungannya dengan kasus hukum ya tergantung et causanya apa ya. Kita lanjut lagi dulu ya, nah ini ya bila ada surat permintaan visum atau surat permintaan keterangan ahli terhadap pasien atau jenazah sehingga perlu dibuatkan visum et repertum di mana fungsinya visum et repertum itu sebagai alat bukti sah surat ya seperti pasal 184 di KUHP ini ya. Nah, kalau mau baca lebih lengkap silahkan nanti coba di searching ya. Di mana visum ini ya tentunya akan membantu aparat penegak hukum apakah penyidik gitu ya hakim ya untuk menentukan ya, membuat terang suatu perkara itu harapannya ya.
Jadi kalau kembali ke tadi, penyidik itu memintakan kepada dokter forensik ya untuk dilakukan otopsi sebetulnya untuk menentukan ya, karena penyidik itu tidak belajar mengenai ilmu kedokteran sehingga dibawakanlah ke dokter forensik ya, yang kita mempelajari tentang tubuh manusia ya. Ya, penyidik itu ingin bertanya gitu, ketika ada perkara yang diduga korban mati ya, diduga karena suatu perkara hukum, penyidik minta keterangannya apakah ini berhubungan tidak sebab kematiannya karena misalnya perkaranya apakah aniaya gitu ya, atau misalnya karena ada penyakit tertentu, sehingga nanti dari situ ya, kalau misalnya ada pelaku yang diduga apakah ini akibat dari pelaku atau misalnya penyakit murni gitu ya, sehingga itulah kenapa kita harus belajar tentang penyakit dari definisi etiologi patofisiologi gitu ya, sehingga bisa mendiagnosis. Nah, kalau penyakit ini apakah bisa karena trauma atau hanya karena misalnya infeksi gitu ya. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan kardiovaskular. Apalagi yang hubungannya dengan sudden death, ya, yang kematian mendadak. Ya, coba kita lanjut slide berikutnya. Ya, kita lihat sekarang seperti apa sih aspek forensiknya untuk patologi dari kardiovaskular ini. Lanjut. Nah, ini yang mungkin sedikit membedakan dengan bagian lain, ya. Kalian dari semester 1 sampai selesai kalian wisuda ya, di CSL hampir ya tiap pekan kalian belajar mengenai anamnesis ya, pemeriksaan fisik gitu, dan lainnya sampai bisa menentukan diagnosis ya. Nah, sama sebetulnya di bagian forensik juga kita melakukan itu ya. Kalau sebetulnya penulisan di rekam medis bahasanya itu swab ya. Nanti kalian kalau menulis rekam medis harus menulis swab ini. S-nya itu apa? Subjektif ya, atau anamnesis katakanlah ya. Seperti yang di CSL kalian lakukan ya. Ada subjektif, itu anamnesis. Kemudian objektif, kalian melakukan pemeriksaan fisik ya atau penunjang sehingga nanti bisa ketemu A-nya, assessment-nya apa atau diagnosisnya apa. Baru nanti P-nya. Apa ini? Planning-nya atau penata laksanaannya. Ya, jadi semuanya itu ada. Apa penata laksanaan medikamentosa, non medikamentos atau tindakan yang lain, gitu ya. Nah, di forensik juga sebetulnya tidak berbeda jauh. Namun di sini S-nya, anamnesisnya di sini kita agak sedikit mengarah ke arah ya hukum begitu ya. Jadi harus dilakukan investigasi, meminta informasi gitu ya. Apalagi untuk kasus-kasus yang ya sudden death, sudden cardiac death ya. Kalau dalam WHO, sudden death itu adalah kematian yang kurang dari 24 jam ya. Kematian mendadak itu kematian yang kurang dari 24 jam dari gejala pertama ya, dari keluhan pertama ya. Nah, ini misalnya kematian yang tidak terduga atau kematian yang tidak wajar. Nah, ini yang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Karena kan pada umumnya memang sudden death itu kebanyakan karena kardiak gitu ya. Jadi kalau ada tiba-tiba orang meninggal jatuh gitu ya. Seringnya mungkin lihat berita atau apa, main bola atau bisbol atau apapun misalnya jatuh meninggal gitu ya. Banyaknya ada berita-berita padahal misalnya selama ini sehat saja gitu ya. Itu termasuk sudden death ya. Nah, di sini kematian yang tidak terduga, unexpected death atau unnatural death, kematian yang tidak wajar. Nah, ini yang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kalian pernah mendengar kematian wajar dan tidak wajar? Sudah pernah terpapar ini?
Coba Della Putri. Pernah mendengar istilah ini? Belum. Ya, belum. Ada yang pernah mendengar istilah ini tidak? Jadi ada istilah kematian wajar dan kematian tidak wajar ya. Yang dimaksud dengan kematian wajar itu adalah ya kematian yang memang wajar karena penyakit begitu ya. Jadi kalau ada orang yang memang ya dia penyakit sudah lama misalnya ada penyakit yang memang apalagi yang sudah kronik itu atau ya memang wajar ya sebabnya memang karena penyakit ya lumrahnya begitu ya. Namun ada kematian yang disebut dengan tidak wajar. Karena apa? Orang dibunuh. Ya sebetulnya nggak alami dia. Ya kematiannya karena dibunuh atau dianiaya atau KLL. Itu disebut dengan kematian tidak wajar. Ya. Jadi apakah karena aniaya, bunuh diri, kecelakaan lalu lintas, keracunan, ya, itu kematian yang tidak wajar. Ya. Nah itu yang biasanya perlu diinvestigasi lebih lanjut. Ya. Nah ketika kita mencurigai untuk kematian mendadak akibat jantung, apa yang perlu kita lakukan? Ya, yang pertama, ya, ini kita belum masuk ke dalam pemeriksaan tubuh ya. Namun ini dulu, S-nya dulu. Ya, subjektifnya, anamnesisnya, apa sih yang perlu dilakukan atau ditanya-tanya gitu ya. Nah, pertama ini pemeriksaan di TKP. Nah, ini memang mungkin kalian agak aneh ya. Kalau di luar memang di luar negeri kebanyakan dokter forensik misalnya itu memang dilibatkan di dalam pemeriksaan olah TKP ya. Kalian mungkin lihat kalau di film-film itu CSI itu ya, Crime Scene Investigation itu. Jadi biasanya dokter forensik dilibatkan di dalam pemeriksaan olah TKP untuk memperlihatkan memeriksa keadaan di sekitarnya atau circumstantial evidence-nya wajar atau tidak wajar gitu ya di tempat kematiannya ya. Atau misalnya apakah ada sampel biologis di tempat TKP tersebut sehingga dokter bisa mengambil sampel untuk diperiksakan ya untuk tujuan-tujuan tertentu. Oke, sebentar. Ini kalau di pesertanya 208 ya. Apakah ada izin atau lainnya teman-temannya ini? Sejauh ini belum ada konfirmasi, Dok. Mungkin nanti saya akan ingatkan kembali. Soalnya cukup banyak ini deh. Ya, berarti kan di sini ada sekitar 35 yang tidak ada ya. Apakah ada kegiatan atau yang lainnya ya? Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita juga perlu melakukan anamnesis terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya gitu ya. Mengenai riwayat penyakitnya yang sekarang atau dahulu ya. Ini biasa ya seperti yang kalian lakukan di CSL ya. Kemudian riwayat sosial, kemudian apakah ada keluhan yang baru ya, atau yang lamanya seperti apa ya sebelum kematian ya. Sehingga ini nanti bisa mendukung apakah sebetulnya korban ini atau jenazah ini memang sebelumnya sudah mempunyai penyakit atau tidak gitu ya. Sehingga nanti apakah masuk ini ke dalam kriteria penyakit mendadak atau yang lainnya gitu ya. Kemudian mengumpulkan apa riwayat pengobatannya selama ini ya.
Apakah ada tindakan-tindakan tertentu, misalnya ya, operasi dan sebagainya, mungkin ada yang dipasang di badannya, misalnya prostetik seperti apa yang dipasang di badannya, gitu ya, terkait dengan penyakit kardiovaskular. Ya. Kemudian juga melihat dokumen rekam medisnya, seperti apa sih selama ini ya, riwayat pengobatannya, tata laksananya sudah berapa lama, gitu ya. Nah dari sini nanti untuk kepentingan hukumnya bisa dilihat apakah memang jenazah ini ada riwayat sakit sebelumnya atau tidak, begitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, tentunya kita tidak jauh-jauh ya. Kalau mau mengetahui penyakit kardiovaskular itu apa, kondisinya seperti apa, tentunya harus tahu dulu yang normalnya seperti apa. Nah, sehingga ini harus tetap kita tahu, jangan dilupakan ya. Anatomi jantung dan pembuluh darah. Ya. Depan yang mana, belakang yang mana, kemudian bagiannya apa, ventricle yang mana, ya, atrium yang mana, katup yang kiri, kanan ada berapa, yang mana, begitu. Harus tahu normal, tebal, otot yang kiri berapa senti, yang kanan berapa senti, ya. Aorta di mana, kemudian pembuluh pulmoner yang mana, gitu ya. Karena ini dilakukan otopsi. Kalau dokter forensik, ya, dibolak-balik organ tersebut harus tahu, ya, ketika dilepas. Sehingga harus tahu ini kelainannya di mana ini. Karena tentunya kelainannya akan disebutkan ini posisinya di mana ini, gitu ya. Tetap dipelajari sirkulasi jantung, ya. Dokter forensik melakukan insisi bedah jantung berdasarkan urutan dari sirkulasi peredaran darah, ya. Jadi dibuka. Ini jantung ini dibuka nanti di insisi sesuai dengan urutan sirkulasi darah, ya. Jadi harus tahu ini dari mana dia masuk, ventricle mana, seterusnya kemana, sampai dia ke paru melewati apa saja. Jadi berurutan. Ya. Semuanya nanti diukur. Ya. Ada hitung-hitungannya. Itu ya untuk kalian juga harus tetap tahu anatominya. Oke, lanjut. Nah ini sebetulnya ketika kita membahas tentang sebab kematiannya, ya tentunya dilakukan autopsi. Ya. Nah bedanya kalau dokter klinisi yang lain melakukan pemeriksaan untuk mendiagnosis penyakit itu dengan misalnya pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, ronsen, lab, dan sebagainya. Namun dokter forensik diantaranya dia lebih melihat langsung ke organnya, ya, membuka langsung ke organnya secara in situ. Ada apa di dalam organnya itu, ya, sehingga bisa ditentukan sebab kematiannya apa, ya, secara makroskopik dan secara mikroskopik, ya. Jadi kalau otopsi itu ini maksudnya otopsi dalam ya, pemeriksaan dalam, ya. Jadi tidak hanya pemeriksaan luar yang hanya memeriksa bagian luar tubuh. Jadi melakukan insisi dari leher, torak, dan abdomen. Nah, seperti yang ada di gambar ya. Kemudian dibuka urutan dari insisi kulit sampai otot, kemudian nanti dibuka sternumnya, baru nanti dikeluarkan ya organ-organ dari leher, organ dada, dan organ perut. Nah, sesuai dengan ada tekniknya, ya. Jadi tidak random gitu ya. Jadi ada tekniknya supaya untuk melihat kondisi organ-organ itu masih bisa dengan jelas. Dan satu-satu nanti diperiksa di insisi tiap organ. Diperiksa apakah kelainan ada di mana gitu. Nah, itu dicatat di dalam rekam medis ya. Dan dilaporkan dalam bentuk visum nanti. Dan tuliskan sebab kematiannya apa ya. Oke, lanjut. Nah, kita lihat dulu di sini untuk menentukan
kondisi jenazah ya. Harus kita bedakan juga. Sebetulnya kalian juga harus belajar tentang trauma dan tanatologi ya. Untuk menentukan ya, membedakan ini sebetulnya luka atau bukan, kalaupun luka apakah baru atau lama. Ya. Kemudian belajar tanatologi. Ya. Ilmu yang mempelajari tentang perubahan terhadap jenazah. Ya. Sehingga nanti mengetahui ini kondisi jenazah ini normal atau tidak. Atau ada perubahan-perubahan apa yang lainnya. Ya. Seperti yang ada di gambar ini misalnya. Jadi kita jangan salah kaprah gitu ya. Ya mungkin saja misalnya ada orang yang tiba-tiba jatuh misalnya tidak sadarkan diri kemudian meninggal. Yang sebelumnya dilakukan dia RJP begitu ya. Nah, ini adalah temuan ini di gambar ini. Trauma di sini atau luka di sini ini akibat dari RJP ya. Ya bisa luka di kulit atau misalnya malah sampai ke organ dalam, ke organ jantungnya ya. Jadi ini juga harus dibedakan gitu ya. Apakah karena trauma, intervensi dari tata laksana tenaga kesehatan atau luka dari orang lain. Nah, orang lain ini tanda tanya siapa gitu ya. Apakah penolong atau ternyata ada pelaku yang lain. Kalau luka-luka karena intervensi tenaga kesehatan seperti ini, ya kita perlu jelaskan ke penyidik. Ya. Ini diduga misalnya karena RJP, sehingga penyidik tidak lebih lanjut misalnya. Tidak menduga ada pelaku yang menyebabkan dia trauma. Sehingga nanti kasusnya bisa berkembang kemana-mana. Ya ini harus dibedakan. Ya. Ya, lanjut lagi. Nah, kalau yang digambar ini karena nah ini bentuknya cetakan deh ya dari defibrilator. Nah, kita sampaikan ke penyidik ini karena intervensi tata laksana dari tenaga kesehatan. Ya. Jadi penyidik tidak mencari pelaku jadinya. Akibat dari RJP pun bisa sampai ke jantung juga, bisa menyebabkan ya luka gitu. Menjadi kontusio atau memar ya. Lanjut lagi. Ini diantaranya yang perlu kalian pahami dan bedakan ya. Penyakit atau luka yang banyak ditemukan ya di jantung. Sehingga ini harus dibedakan nanti pada saat autopsi ya. Ini apakah karena trauma, traumanya karena apa, atau karena penyakit. Kalau karena penyakit, ya penyidik ya tidak usah begitu ya. Tidak ada sangkutannya dengan kasus pidana gitu ya, sudden death-nya ini. Namun kalau misalnya sudden death-nya misalnya karena trauma, ya tentunya harus diberikan haknya kepada jenazah ya, atau sebagai warga negaranya juga harus ditindak secara proses hukumnya. Oke, lanjut. Ya, trauma. Trauma apa saja yang mungkin bisa terjadi di kardiovaskular? Bisa trauma kekerasan tajam atau kekerasan tumpul. Nah, ini contohnya misalnya luka tusuk. Ya, luka tusuk ini masuk ke dalam kekerasan tajam. Yang dimaksud luka tusuk itu adalah ketika kalau ada benda masuk ke dalam dada, mulai dari kulit, ke otot, kemudian ke perikardium, miokardium, dan seterusnya, masuk ke pembuluh darah. Jadi ada penetrasi dari benda yang menembus ke organ dalam dada. Ya, ya produknya seperti apa jadinya, patologinya, kelainannya. Ya tentunya kalau menembus dari kulit, kulit bisa luka ya. Jadi furnus serratum atau furnus incisum, jadi luka terbuka, nembus ke otot, tembus lagi ke jantung, ya tentunya bentuknya bisa menjadi luka. Lukanya yang cirinya menghasilkan kekerasan tajam. Ya. Atau kalau kena misalnya iga, ya. Bisa jadi iganya juga patah. Ya.
Kalau bicara kekerasan tajam, sebetulnya bukan yang dimaksud di sini adalah bukan karena benda tajam. Secara pengertian ya, yang ini yang perlu kalian pahami karena ini penting nanti untuk menuliskan di kesimpulan visum. Ya. Jadi kekerasan tajam itu pengertiannya bukan karena kekerasan benda tajam, tapi kekerasan yang sifat dan ciri-cirinya itu bisa menentukan ya produknya sesuai dengan ciri tajam. Karena begini, kalau kekerasan benda tajam, misalnya pisau, pisau itu kan ada gagang, ada bilahnya, begitu. Kalau pisau tersebut yang kena misalnya karena gagangnya, dia tentunya produknya akan menghasilkan kekerasan tumpul. Sedangkan pada umumnya orang mengatakan pisau itu adalah benda tajam, sehingga nanti bisa lolos itu. Akhirnya penyebabnya bukan benda tajam. Dan nanti kita belajar lebih lanjut ya, ini di traumatologi sebetulnya harusnya dipelajari ya. Kekerasan tajam tentunya tidak hanya pisau ya, bisa macam-macam, entah karpu atau yang lainnya, gitu ya. Atau selain kekerasan tajam juga karena misalnya balistik, ya, karena senjata api, ya, bullet di sini ya, karena peluru bisa jadi menembus organ dada. Tentunya kalau seseorang ingin menargetkan targetnya itu mati cepat, yang akan ditembak adalah organ yang vital, apakah itu kepala atau organ dada, ya. Dan itu pun bisa menembus ke jantung sesuai dengan kecepatan dari peluru. Dan itu pun harus diperiksa nanti pelurunya seperti apa ya. Nah ini contoh ya. Kemudian lanjut. Ini juga masih kekerasan tajam, luka tusuk. Kalian bisa lihat di gambar ya. Jadi pada saat pemeriksaan otopsi itu, tentunya ini jantung yang sudah dilepaskan, ya, diperiksa apakah ada luka atau tidak begitu. Kalau ada luka di mana itu, ya? Ciri lukanya seperti apa? Nah, kalian bisa baca di keterangan gambar itu yang A, bahwa itu di bagian ventrikel, kemudian luka yang di atas itu sudutnya tumpul, yang di bawah itu tajam, ya, tepinya rata. Nah, ini sangat penting mendeskripsikan seperti ini karena bisa menunjukkan dari ya, ciri kekerasannya dan arah dari benda penyebabnya apa. Ya, harus diukur berapa itu lukanya dan kedalamannya. Mungkinkah dia misal mengarah ke pisau mata satu ya, atau benda tajam yang mata dua misalnya. Ini sangat penting. Ya. Kemudian kalau yang di gambar B ini tepinya tidak beraturan. Ya. Mungkin saja karena pergerakan saat pisau itu ditarik oleh pelaku. Ya. Kalau seseorang meninggal ada luka di dadanya, apakah itu pasti karena dia dibunuh? Ya. Masih ada kemungkinan lain, mungkinkah bunuh diri? Nah, itu yang harus diinvestigasi oleh penyidik. Ya. Nah, kemudian yang kita cari dari luka-luka yang seperti ini di kardiovaskular adalah ya, biasanya pada umumnya karena jantung ditusuk, pembuluh darah besar di situ, ya, biasanya bisa ditemukan tamponade. Ya. Ada yang pernah memberikan kuliah tamponade? Tamponade jantung? Izin menjawab, dok, baru disinggung sedikit, dok. Sudah pernah berarti ya? Jadi tamponade juga itu bisa karena penyakit, bisa karena trauma. Nah itu harus dicari lagi gitu ya. Tamponade itu ya darah berkumpul ya, ya di dalam jantung itu. Tentunya karena ada pembuluh darah besar yang robek. Nah dari situlah kita cari ini kalau saat otopsi. Apakah karena ada trauma misalnya dicari ada yang robek bagian-bagian jantung ini, ototnya atau pembuluh darahnya. Atau bisa juga karena penyakit, karena tidak hanya trauma. Nah, sehingga tamponade ini dimasukkan ke dalam ya sudden death. Karena ada pembuluh darah yang robek di situ,
Ya, darah berkumpul di organ jantung bisa sampai ke organ torak ya, keluar gitu. Dan kalian bayangkan kalau misalnya fungsi jantung ini yang tadinya untuk memompa tapi dipenuhi oleh darah, ya bagaimana dia memompa? Ya, nggak bisa lagi fungsinya. Ya. Sehingga biasanya gejala yang ada adalah orang sesak. Ya. Ya, itu yang dicari biasanya di otopsi ya. Jadi dia perdarahan di kavitas pleura. Ya. Oke, lanjut lagi. Kalau tadi kekerasan tajam, sekarang kekerasan tumpul ya di organ dada. Ya sebabnya misalnya ada orang yang dipukul di bagian dada atau di bagian punggung ya. Karena energi itu tentunya gaya itu kan akan diteruskan ya. Seseorang kalau memukul tentunya di bagian dada dia tidak hanya berhenti di kulit ya. Energi itu akan diteruskan. Ya, tergantung berapa tingkatan energinya gitu ya. Akan diteruskan ke kulit, ke belakang lagi akan ke organ-organ ya. Atau bisa menembus kalau dia peluru. Nah, sehingga kalau kasus aniaya biasanya misalnya dipukul di dada atau punggung. Nah, lihat nanti ketika nanti mendadak apakah ada kelainan-kelainan di dalam organnya ya, organ kardiovaskularnya, atau sebab lain biasanya karena proses akselerasi dan deselerasi kecelakaan ya. Kalau yang lagi nyupir gitu ya, pergerakan cepat ya dari depan ke belakang ya. Atau secara langsung yang dimana misalnya dadanya membentur setir ya, itu kan juga masuk ke trauma sebetulnya. Di dalam literasi lain ada yang menyebutkan ya, ketika ada pergerakan cepat, ketika di daerah dada ya, dari depan ke belakang, itu juga bisa merobek aorta abdominal, gitu ya. Nah itu yang diantara nanti diperiksa. Nah, di gambar ini, yang bagian atas, ini karena KLL semua kalau ini ya. Mungkin jatuh atau seperti apa yang kena ke bagian dadanya sehingga sampai hancur ya jantungnya, robek. Nah, ini kekerasan tumpul ya. Kalian lihat sendiri, tidak beraturan seperti ini ya. Jadi tidak ada tanda-tanda tajamnya gitu, ciri lukanya. Lanjut lagi. Nah, ini ketika hubungannya dengan trauma di dalam rekam medis dan juga nanti di visumnya, lembaran visumnya, kalian nanti perlu menuliskan ini. Kalau jadi dokter forensik gitu ya. Tapi kalian juga perlu tahu ya, untuk penilaian luka. Bahwa nanti diukur berapa panjang lebar lukanya atau kedalamannya ya. Kemudian ciri lukanya apa ya, tepinya begitu ya, rata atau tidak ya, lokasinya di mana, lokasi anatominya yang detail, misalnya di otot apa ya, ventrikel atau di aorta gitu ya, atau di mana ya. Nah, itu perlu dituliskan dengan jelas ya, karena itu tadi ketika kita mengukur dengan baik, mendeskripsi dengan baik, yaitu bisa nanti mengarahkan ke mungkin ke benda penyebabnya berhubungan atau tidak. Ataupun kalau misalnya di TKP tidak ketemu misalnya benda penyebabnya, mungkin bisa jadi guide oleh penyidik. Gambarannya seperti ini, misalnya lebar lukanya. Nah, yang bisa menggambarkan nanti lebar dari senjatanya. Ya. Nah, itu nanti ya kalau kalian memfoto suatu organ atau luka, perlu diberikan penggaris. Itu namanya penggaris ABFO ya, Dek. Secara internasional dipakai yang itu. Meteran ABFO itu. Ada yang hitam putih, ada yang berwarna. Ya, kalau yang berwarna itu supaya nanti menjadi pembanding. Kalau kontusi atau memar itu warnanya apa? Ya, jadi warnanya sesuai dengan standar. Foto pun seperti itu. Perlu ada label penggarisnya, ABFO-nya, dan juga label identitas ini jantungnya siapa, gitu ya. Dari jenazah yang mana. Lanjut lagi.
sebab lain misalnya bisa jadi kongenital ya, dari otopsi itu. Apakah ada kelainan kongenital di jantungnya yang menyebabkan dia kematian mendadak? Tapi tentunya kalau kongenital tentunya biasanya sudah terdeteksi ya dari awal dari muda ya. Dan itu bisa ditemukan di kelainan secara organ. Nah, ini harus dibedakan. Kalau karena kongenital, yang karena penyakit, ya tentunya ini kematiannya wajar atau tidak wajar. Coba, Pandia Visatama. Masih on, Pandia Visatama? Iya dok. Mm-mm. Kalau misalnya nanti ada dokter forensik melakukan otopsi, ternyata ada temuan nih penyakit kongenital. Jadi bagaimana nih? Wajar nggak ini? Sebab matinya? Atau tidak Hmm, wajar? em, kalau kongenital kan bawaan dok, mungkin kayaknya wajar dok ya. Kalau nggak wajar Kayaknya, kan, kalau nggak wajar kan, misalnya ada kasus gitu dok. ya. Jadi masih kayaknya, masih ada kemungkinan. Hmm. Coba kita Iya lihat dok. lagi. Kalau nih, Justin, Justin Tan. Kalau Justin Tan bagaimana? Pak penyidik nanya, jadi bagaimana dok sebab kematiannya dok ini dok? Kami mau melakukan penyelidikan, penyidikan. Mana nih Justin? Ada Justin? Apa ya berarti ya? Coba kalau Rio Sanjaya, Ya dok, gimana dari Rio? nah, kayaknya nggak normal ya, dok. Gimana? Nggak normal. Hmm, kalau ada penyakit kan pasti tidak normal ya. Jadi kalau ada temuan kongenital ya, kelainan kongenital ini wajar atau tidak wajar ini kematiannya, cara kematiannya. Tidak wajar dok, sepertinya. Coba kamu baca di slide.
Oh, wajar berarti dok. Oh, Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, gitu ya. Kalian perlu tahu istilah-istilah itu, ya. Wajar atau tidak wajar, karena itu ada dampaknya nanti ke penyidik. Ya. Kalau dia sebab kematiannya, cara kematiannya wajar karena penyakit, artinya alami, karena sebab alami dalam diri korban tersebut, ya tentunya penyidik tidak akan mencari atau menyelidiki lebih lanjut, gitu ya. Namun kalau cara kematiannya tidak wajar, misalnya ada trauma, nah ini lagi akan diselidiki lagi oleh penyidik. Trauma ini bisa jadi karena dirinya sendiri atau karena orang lain. Nah, itu yang akan diselidiki lebih lanjut. Nah, proses hukumnya berjalan, gitu ya. Nah, dari istilah-istilah ini dulu yang kalian perlu tahu, ya. Dampaknya apa sih ketika dokter menyimpulkan ini karena penyakit atau bukan karena penyakit atau karena trauma? Ya, ada dampaknya, sehingga harus hati-hati, ya. Harus mengerti di sini. Oke, kita kembali lagi ke kelainan kongenital, ya. Dokter forensik ya perlu juga berkonsultasi dengan spesialis jantung, ya, untuk konsultasi, temuan-temuan atau mengkonfirmasi kelainan kongenital yang ada di jantung, ya, di jenazah tersebut, ya. Oke, lanjut lagi. Nih. Nah, sedendet yang lainnya juga yang banyak ditemukan endokarditis, ya. Ada endokarditis, ada miokarditis, ya. Istilah-istilah ini sudah dipelajari deh, yang penyakit jantung karena infeksi. Untuk endokarditis sudah dipelajari dokter. Yang karena infeksi, ya. Nah, kalau endokarditis kelainan di mana nih? Di bagian mananya di jantung? Ya, kalian bisa lihat sendiri dari istilahnya, ya. Endokarditis. Berarti di mana? Di endotel dok, permukaan dalam jantung dok. Endotel itu di mana? Lapisan jantung ada berapa? Ada 3 dokter. Ya, apa saja lapisan jantung? Coba. Izin menjawab dok. Untuk lapisannya ada epikardium, miokardium, sama endokardium. Ya, asalnya kan dari sana, ya. Enak sebetulnya kan, ya. Peri di luar, ya, paling atas. Kembali ke istilahnya aja. Ada perikarditis, endokarditis, ya, miokardium. Jadi istilahnya itu mio otot. Nah, istilah Latin seperti itu kan memang itu basic, ya, bagi kita, gitu ya. Ada tisnya berarti infeksi, gitu ya. Nah, itu, nah, diantaranya temuan otopsi itu ada semacam pus, ya, daerah infeksi di situ, di trikuspid. Nah, jadi pada saat dibuka jantungnya harus tahu nih, ada 3 katupnya, ini kanan atau kiri, gitu. Ini trikuspid atau yang mitral. Nah, ini nanti dikonfirmasi dengan mikroskopis dari PA atau lab yang lain yang mendukung, ya, untuk temuan endokarditis. Oke, ini kan karena penyakit berarti, ya. Untuk patofisiologi berapa lama? Nah, itu nanti kalian pelajari di bagian lain, ya. Yang khusus nanti dokter penyakit jantung dan pembuluh darahnya, ya. Oke, lanjut lagi. Oke, ini masih sama, ya. Ada temuan di situ, ada pusnya sudah rusak, ya, daerah endokardiumnya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini perikarditis, ya, karena penyakit juga. Kalau perikarditis itu temuannya di bagian perikardiumnya ini seperti semacam ada fibrin atau benang-benang, ya, kuning kehijauan. Ada pusnya juga, ya, karena tis radang begitu, ya, infeksi.
Ini nanti dilakukan lagi PA, histologinya, dikonfirmasi. Ya. Oke, lanjut lagi. Oke, penyakit lainnya apa? Walaupun sedikit ya, ditemukan. Lanjut. Nah, ditemukan otopsi ini kalian lihat nih. Makanya harus tahu normalnya ya. Di dalam otopsi itu nanti jantung itu akan diinsisi, dibuat beberapa insisi 6 atau sampai 7 ya. Dari sisi korona. Jadi kelihatan itu nanti ya. Bagian dari atrium, ventricle gitu ya, yang kiri kanan, 4 bagian itu. Nah, ini terlihat ini. Ini ada penebalan dari atau dilatasi ini dari ruang ventricle ya, ventricle kiri. Ini ketebalan ini untuk ukuran jantung ya. Biasanya hanya 1, sekian. Ini lebih. Ya, ini penebalan jantung. Nah, apa sih dampaknya kalau penebalan jantung? Nah, nanti kalian coba dibaca lagi ya. Nah, ini yang dinilai oleh dokter forensik ya. Berapa senti nih ketebalannya? Ventricle kiri, kanan gitu ya, ototnya. Normal atau tidak ya. Oke, terus lagi. Oke, ini sama ya. Ini dituliskan ada seorang yang lagi main ya olahraga begitu ya, tiba-tiba jatuh. Nah, kemudian diotopsi ya ditemukan ada penebalan dari ventricle kiri ya. Nah, jadi diukur itu berapa sih ketebalan ototnya ya. Oke, lanjut lagi. Ya, kita sebentar lagi. Nah, kemudian kita juga lihat periksa aortanya. Aorta kan ada berapa bagian ya? Ada yang melekat di jantung ya, kemudian ada aorta juga abdominal. Nah, ini kalau pada otopsi, pada umumnya kebanyakan orang itu memang ada penebalan dari aterosklerosis ya. Kalau yang mulus itu ya hanya ini saja gitu ya. Tapi kalau itu kalian lihat di gambar itu ada penebalan plak kuning-kuning. Ya itulah hasil dari lemak-lemak dan sebagainya ya. Jadi dokter forensik melihat langsung aterosklerosisnya di mana. Ya. Apakah di aorta abdominal gitu ya. Kalau yang kuning ini masih dalam grade 1. Ada yang sampai dia grade 4 yang sudah ulkus. Yang sudah lukanya sudah jadi mutung hitam gitu ya ulkusnya ini. Itu juga sering ditemukan ya. Jadi yang luka itu tidak hanya di kulit permukaan kita, tapi organ dalam juga bisa luka ya. Saking tebalnya plaknya, lama-kelamaan sampai dia hitam gitu ya di lukanya. Nah, ini yang menghambat peredaran darah ya. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau ini infak ya. Jadi ada fokus-fokus lokasi di otot, lokasi infaknya. Tanda-tanda yang merah kecoklatan itu lokasi infak. Ya. Jadi kalau orang misalnya infak gitu ya, infak akut misalnya apa sih? Sebetulnya bentuknya patologinya di jantungnya itu dia semacam ada ya titik atau fokus ya, seperti bercak darah seolah ya di ototnya itu. Nah, itulah fokusnya. Ini nanti dikonfirmasi lagi dengan mikroskopik histopea ya. Lanjut. Oke, ini juga kalau ini ada warnanya kuning. Jadi ini seorang laki-laki ditemukan meninggal di rumahnya, ternyata ruptur ya. Sampai ruptur itu ventrikel ototnya. Dan ini menghasilkan tamponade jantung. Ya. Lanjut lagi. Oke ya. Kita cukup sekian sampai di sini. Ya, kalian memang tidak diharapkan untuk ya otopsinya, tapi kalian di sini mengerti ya. Prinsipnya apa sih dari sisi forensiknya gitu ya. Jadi nanti ketika kalian misalnya jaga di rumah sakit, di vaskes manapun, IGD, puskes, ya, RSUD atau apapun lah, klinik gitu ya. Ketika menemukan misalnya ada sudden death ya ke arah kardio ya. Seperti apa sih curiga sudden death ke arah kardio? Nah, ini
kalian pelajari ini gejala-gejalanya seperti apa, ya, di bagian penyakit jantung. Ya. Kemudian kalau misalnya ada kalian curiga ke arah trauma, hukum, nah ini yang nanti perlu dikonfirmasi, diinformasi yang lebih lanjut. Apakah ini jenazah ini misalnya ya, mau langsung dipulangkan, nah, atau misalnya perlu lapor ke polisi. Nah ini nanti kalian pelajari ya lebih lanjut di koas, ya. Mana yang kasus-kasus yang langsung dipulangkan, mana yang perlu dilaporkan ke polisi, ya, supaya nanti kasusnya tidak panjang, seperti kasus Mirna, ya, dikubur-kuburkan ternyata beberapa waktu kasusnya masih dikorek-korek, nah, gitu ya, karena itu luput sebetulnya, ya. Supaya kalian tidak mengalami seperti itu, menjadi dokter yang dimintai keterangan karena tidak melakukan sesuai dengan SOP misalnya, ya kalian harus tahu prosedur mediko-legal namanya, ya, untuk kasus korban hidup, jenazah, seperti apa sih yang harus dilakukan? Apakah ini ada singgungan hukum atau tidak, gitu ya? Nah ini yang nanti kalian pelajari lebih lanjut di koas. Tapi kalian harus mengerti dulu nih. Jadi tidak semua kelainan yang ada di jantung itu misalnya ya los-los saja, gitu ya. Apalagi yang hubungannya dengan trauma. Ya, mungkinkah di situ ada dugaan dia dianiaya atau dibunuh? Nah, ini yang harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak, keluarga dan kepolisian. Ya, kita lakukan inform konsen di sini. Nah, itu yang kami pesankan ke kalian nanti, supaya kedampaknya ke kita juga sebagai pemeriksa. Ya. Supaya kasusnya tidak loss dan dokter yang melakukan pemeriksaan juga tidak menyalahi prosedur. Ya. Kalian mungkin walaupun tidak kardiovaskular ya, yang berita di media ya, ada bidan yang mau praktek ya, diduga itu ya. Baca enggak? Atau mungkin lihat-lihat ya. Artinya kan kita tidak mau ya, sampai meninggal katanya kan ya. Nah, kita juga harus ya hati-hati gitu, termasuk dengan jenazah pun ya. Jadi harus dipahami ya deh ya, nanti lulusan Unila ini harus mengerti mana yang kasus-kasus yang hubungannya dengan mediko-legal ya. Oke. Baik, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya dokter. Ya, silakan. Kan saya pernah baca berita gitu dok, yang orang dikejutkan gitu terus dia kena serangan jantung. Kayak di prank gitu terus dia kena serangan jantung. Nah itu tetap disebut kasus wajar atau enggak dok? Sama itu ada yang orang-orang yang ngejutin itu dapat hukum nggak sih dok? Maksudnya dapat ganjaran dari hukum nggak sih dok? Ya, saya belum pernah mendengar sih beritanya apa ya. Jadi ada orang, kemudian dia di prank gitu ya. Iya dok, jadi ada orang lagi lewat terus di prank gitu, orangnya kaget langsung kena Hmm. serangan jantung. Terus meninggal tapi Oh, orangnya dok. Ya. Oke, nah itu diantaranya dilihat lagi memang ya. Apakah sebelumnya, tergantung usia juga ya. Apakah riwayat kesehatannya ada hubungannya dengan keluhan-keluhan jantung gitu ya. Memang sebab meninggal itu ya dokter hanya melakukan dari pemeriksaan fisik ya, yang sangat objektif ya. Kalau di sana ada temuan penyakit atau luka, ya itu yang nanti akan disimpulkan oleh dokter, gitu ya. Kemudian ini kita bicara sebab kematian dulu, ya. Dari sebab kematian dokter itu nanti, kalaupun misalnya ya, karena misal cardiac arrest, infak dan sebagainya, karena dikejutkan tadi misalnya ya, tapi secara objektif memang itu ya sebab kematiannya karena sakit ya. Misalnya ya sudah dikonfirmasi dengan otopsi.
Ya tentunya sebab kematiannya karena sakit. Nah, hubungannya dengan apakah misalnya dikejutkan tadi ada perkara hukumnya atau tidak? Nah, ini nanti dengan ya kalau misalnya keluarga melaporkan kasus ini, kepolisian nanti akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, ya, yang akan menetapkan artinya kalau memang keluarga lapor ke polisi, begitu ya. Karena dokter ya hanya sebatas itu saja ilmiahnya seorang dokter. Pemeriksaannya kita memang tidak melangkah ke arah kewenangan ke pelaku, gitu ya. Nah itu silakan nanti keluarga berhak gitu yang melaporkan, namun apakah ini ditetapkan perkara hukum atau tidak ke yang mengejutkan tadi, nah itu nanti urusan kewenangan penyidik, gitu ya. Baik, terima kasih dokter. Ada lagi? Cukup? Ya, sambil menunggu kalau ada pertanyaan lagi, ini absen coba akan saya sampaikan ke PJ Blok ya, Dokter Reni sama Dokter Aditya ya, karena ini cukup banyak. Saya serahkan ke PJ Blok nanti seperti apa ya. Apakah kuliah memang biasanya tidak banyak yang hadir seperti ini atau seperti saya tidak tahu ya, karena saya tidak ngecek juga gitu ya. Namun kalau 40-an kan berarti ya sekitar berapa ini? 30%-an ya. Hmm. Izin dok, Ya, apakah perlu di SS lagi? gimana? Apakah perlu untuk di SS lagi? Tadi sudah saya ambil tadi. Oh, baik dok. Yang jelas Makasih. tadi turun sampai 199 ya tadi itu ya. Ya sudah, saya tidak bisa mengontrol juga ya kalau begini ya. Ya. Silakan nanti tolong kalian pelajari lebih lanjut ya. Ini hanya pemantik aja. Kak cukup kita kalau hanya di sini ya. Kalau kalian butuh ibu nanti coba saya berikan ya. Jadi dari kardiovaskular ini ada sisi yang kalian harus pahami, ada sisi hukum yang lain ya, yang tidak harus melulu diobati gitu ya, tapi ada sisi ke ranah mediko legalnya ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sampai sini ya. Nah, setelah ini ada pertemuan lagi ya. Oke. Saya cukupkan ya. Ya, baik. Terima kasih yang sudah hadir di Zoom ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.